Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Herpin Yoki Pradikta MHI selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Hukum Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Izin memperkenalkan diri, nama saya Deri Agustini dengan NPM 20210200042 dari Prodi Hukum Tata Negara kelas A Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Pada video kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai pendekatan filsafat hukum yang mana mencakup ilmu hukum dan ilmu sosial. Baik, langsung saja ke materi. Materi yang pertama yaitu ilmu hukum. Ilmu hukum di sini memiliki arti suatu pengetahuan yang objeknya adalah hukum dan khususnya mengajarkan perihal hukum dalam segala bentuk dan manifestasinya. Beberapa pendapat mengatakan bahwasannya filsafat hukum hanya mempelajari hukum secara khusus, sehingga hal-hal non-hukum menjadi tidak relevan dalam pengkajian filsafat hukum. Secara sederhana, filsafat hukum dapat dikatakan filsafat tingkah laku atau etika yang mana mempelajari hakikat hukum. Dengan kata lain, filsafat hukum adalah ilmu yang mempelajari hukum secara filosofis. Hukum di sini sebagai objek filsafat hukum yang dikaji secara mendalam sampai kepada inti atau dasarnya, yang mana disebut sebagai hakikat. Menurut Purnadi Purbacaraka dan Surjono Sukanto, hukum dapat diartikan sebagai berikut. Lanjut ke materi yang kedua yaitu ilmu filsafat sosial. Seperti yang kita ketahui bahwa kalimat ilmu filsafat sosial ini terdiri dari 3 suku kata, yaitu yang pertama ilmu, filsafat, dan sosial. Yang pertama ilmu. Ilmu di sini memiliki arti pengetahuan, yang mana pengetahuannya itu berasaskan kenyataan dan telah disusun dengan baik. Yang kedua yaitu filsafat. Filsafat di sini memiliki arti suatu ilmu yang membahas secara kritis dan skeptis tentang berbagai fenomena yang ada dalam kehidupan manusia, yang dijabarkan secara teoritis dan mendasar. Dan yang ketiga yaitu sosial. Sosial menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti berkenaan dengan masyarakat. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwasannya ilmu filsafat sosial adalah ilmu yang mempelajari persoalan-persoalan perilaku sosial kemasyarakatan secara kritis, radikal, dan komprehensif. Menurut Plato dan Aristoteles, susunan masyarakat mencerminkan susunan kosmos yang abadi. Manusia berkewajiban untuk menyesuaikan diri dengan susunan itu dan menaati demi keselamatannya. Akan tetapi, paham otonomi kosmos tersebut diganti dengan paham heteronominya, yaitu kepercayaan bahwa kosmos bergantung pada kemahakuasaan Allah SWT. Lanjut ke materi yang ketiga yaitu perubahan hukum dan sosial. Proses terjadinya perubahan-perubahan pada masyarakat menjalar dengan cepat berkat adanya komunikasi modern dengan taraf teknologi yang berkembang dengan pesat. Seperti halnya peristiwa atau kejadian yang ada di suatu tempat dapat dengan cepat menjalar dan diketahui oleh masyarakat-masyarakat lain yang bertempat tinggal jauh dari pusat terjadinya peristiwa tersebut. Perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat dapat mengenai nilai-nilai, kaidah-kaidah, pola-pola perilaku, organisasi, kekuasaan, dan stratifikasi sosial, serta interaksi sosial. Materi yang keempat yaitu faktor yang memengaruhi terjadinya perubahan sosial. Pada umumnya dapat dikatakan bahwa sebab-sebab terjadinya perubahan sosial dapat bersumber dari masyarakat itu sendiri. Misalnya, bertambah atau berkurangnya penduduk, penemuan-penemuan baru, pertentangan, dan terjadinya revolusi. Selain itu, sebab-sebab terjadinya perubahan sosial dapat juga bersumber dari luar masyarakat tersebut, misalnya lingkungan alam sekelilingnya dan pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.